wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah, yang kami hormati Asisten Kedua Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Kadis Pertindakan Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Kepala Kantor Bea Cukai Pamulang, yang kami hormati Bapak Yandar Nenggolan, yang kami hormati Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor di Kemendak RI yang saat ini terhubung dengan via Zoom, yang kami hormati Sesdikjen PPI Kemendak RI yang juga sama terhubung di via Zoom, yang kami hormati para pejabat eselon 2, eselon 3 lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati seluruh pejabat yang tergabung dalam tim Zoom meeting, yang kami hormati tenaga ahli FPA Center Makassar yang saat ini juga terhubung dengan via Zoom, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul ini dalam rangka mengikuti kegiatan peresmian klinik ekspor Sulawesi Tengah pada hari ini Sabtu 5 Juni tahun 2020. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon berdiri. Selanjutnya bersambung Bapak Randi Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya memandunya secara Islam dan yang beragama non-Muslim menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin bil awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, tidak kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan launching Klinik Ekspor Provinsi Sulawesi Tengah. Ya Rabb Tuhan semesta alam, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua yang hadir di sini. Ya Allah, ya Tuhan sumber segala cahaya, jadikanlah Klinik Ekspor ini sebagai tempat yang bermanfaat buat pelaku usaha Sulawesi Tengah untuk mengembangkan diri dan berdaya saing bagi kemajuan dan kemandirian daerah Sulawesi Tengah, sehingga menghantarkan kami kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat ini. Ya Allah, ya Alim, sumber segala pengetahuan, bersamaan dengan diresmikan Klinik Ekspor ini telah berkumpul pula para stakeholder terkait. Maka satukan tekad kami untuk senantiasa berkomitmen meningkatkan daerah Sulawesi Tengah dan negara Indonesia sebagai negara yang maju sesuai dengan cita-cita para pemimpin kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang di jalan-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan harapan kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis dari Sulawesi Tengah, sementara di troubleshooting Bapak Ibu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah. Berupa optimal untuk mengelola komoditi ekspor dengan baik. Sebagai wujud kepedulian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap masyarakat pelaku usaha terkait ekspor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada bidang perdagangan luar negeri menciptakan 3 program keutamaan pada Klinik Ekspor yang saat ini akan dilaunching, yaitu informasi ekspor agar masyarakat dan pelaku usaha terkait ekspor mudah dalam mendapatkan informasi regulasi ekspor, prosedur ekspor, informasi negara tujuan ekspor,
dan informasi buyer serta potensi daerah dari Sulawesi Tengah. Yang kedua, konsultasi ekspor, di mana agar masyarakat dan pelaku usaha ekspor mulai berkonsultasi terkait badan usaha, produk ekspor dan pasar ekspor nantinya. Yang ketiga, edukasi ekspor, agar masyarakat dan pelaku ekspor kedepannya bisa mendapatkan layanan training, coaching, serta promosi yang secara tidak membutuhkan biaya. Klinik ekspor bekerjasama dengan FTA Center Kementerian Perdagangan dalam melayani masyarakat Sulawesi Tengah. Di samping itu melalui klinik ekspor Sulawesi Tengah ini juga akan mensinergikan seluruh stakeholder terkait yang memiliki kewenangan dalam ekspor. Di antaranya yang sempat hadir dari Bea Cukai, Batoloa, Balai Karantina Pertanian, Balai Stasiun Karantina Perikanan, dan stakeholder-stakeholder lain. Dukungan dan perlibatan di bidang ekspor Sulawesi Tengah itu dibuktikan dengan surat dukungan yang telah ditandatangani, termasuk juga video testimoni yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Stakeholder terkait yaitu yang saya sebutkan tadi, dan juga tentu OPD-OPD di bidang hulu seperti perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Insya Allah dengan adanya klinik ekspor Sulawesi Tengah, masyarakat dan pelaku usaha terkait ekspor mendapatkan pelayanan dalam berkonsultasi ekspor yang tingkat mutunya secara dinamis agar senantiasa memenuhi persyaratan peraturan pemerintah dan pelayanan kepada pelanggan, serta perbaikan berkesinambungan dari efektivitas sistem manajemen mutu pelayanan. Harapan kami kiranya klinik ekspor dapat melahirkan eksportir baru maupun yang dapat mempermudah kegiatan ekspornya, sehingga eksportir yang selama ini sudah eksis juga dapat melakukan kegiatan yang lebih luas lagi, maupun melakukan diversifikasi produk ekspornya, maupun dengan tujuan negara ekspor yang dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan neraca perdagangan Sulawesi Tengah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon kiranya Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dapat berkenan memberikan sambutan sekaligus arahan, sekaligus pula meresmikan launching klinik ekspor ini secara resmi. Atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Bila capai budaya, salam. Suara tidak terdengar. Ya Pak, sudah kami laporkan Pak, sementara di troubleshooting lagi Pak. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Ari Satria, Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, yang hari ini hadir secara virtual, para tenaga ahli dari Free Trade Agreement Makassar Center. Selamat pagi. Bapak Ibu dari Kanwil Bea Cukai, dari karantina, dan dari lembaga pemerintah yang terkait pada acara hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mengawali pertemuan hari ini, mari kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan pada kita semua untuk dapat bersama-sama pada pagi hari ini, meskipun dari antara kita ada yang hadir secara virtual maupun yang hadir secara langsung pada acara pembukaan klinik ekspor Sulawesi Tengah. Saya mewakili Bapak Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang saat ini ada tugas lain, dan beliau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak di daerah Kementerian Perdagangan yang telah menginisiasi pelaksanaan acara hari ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan pada pihak terkait yang memberikan dukungan, khususnya bagi teman-teman dari rekan-rekan dari Bea Cukai, dari karantina pertanian, karantina
kesehatan dan sebagainya, yang dinas perkebunan, pertanian dan lainnya yang tergabung dalam tim terpadu peningkatan akselerasi ekspor daerah yang telah dibentuk. Meskipun tidak seluruhan dari kita hadir secara langsung, diharapkan pemanfaatan teknologi informasi yang hari ini bisa menjembatani kita melalui keterbatasan yang ada. Sehingga melalui pelaksanaan pembukaan ekspor klinik ekspor Sulawesi Selatan ini, ekspor dari Sulawesi Tengah akan mengalami peningkatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perdagangan luar negeri di Indonesia yang mulai menunjukkan hasil baik secara kumulatif, total ekspor kita pada Januari-April 2021 mencapai 67,38 miliar US dollar atau meningkat 24,96% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Demikian juga ekspor non-migas mencapai 63,7,8 miliar atau naik 24,84%. Ekspor non-migas April 2021 mencapai 17,52 miliar, naik 0,44% dibanding Maret 2021, dan ini adalah rekor tertinggi dari ekspor non-migas kita secara bulanan sejak tahun 2011. Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan urutan ke-10 sebagai penyumbang angka ekspor non-migas Indonesia ke dunia. Total perdagangan non-migas Sulawesi Tengah ke dunia di tahun 2020 sebesar 6,64 miliar. Meskipun dilanda pandemi, nilai tersebut meningkat sebesar 39% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 4,77 miliar. Nilai ekspor non-migas Sulawesi Tengah pada tahun berjalan, yaitu Januari-Maret 2021, sebesar 1,99 miliar, di mana ekspor didominasi oleh produk besi dan baja, stainless steel hot roll, stainless steel cold roll, dengan jumlah nilai ketiganya sebesar 1,03 miliar US dollar dengan share sebesar 51,9%, sedangkan 5 negara tujuan ekspor terbesar yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Italia, dan Malaysia. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas, dan Bapak Ibu yang hadir. Strategi pengembangan ekspor yang akan dilakukan oleh Ditjen Pengembangan Ekspor tahun ini adalah: yang pertama, tentu menjaga pasar dan produk utama Indonesia dengan cara mencari serta memanfaatkan peluang di negara-negara non-tradisional. Kedua, mengembangkan UKM ekspor. Yang ketiga, tentu tetap melakukan pasar ekspor ke pasar yang selama ini belum pernah kita capai, yaitu di kawasan Afrika, Timur Tengah, Eurasia, dan Amerika Latin. Yang keempat, tentu juga pemanfaatan dan utilisasi dari Preferential Trade Agreement, Free Trade Agreement, SEPA, dan lain sebagainya. Yang kelima, tentu akan melakukan tetap reformasi regulasi. Dalam kaitan ini tentu kita akan terus mencapai reformasi untuk Undang-Undang Cipta Kerja, yang tentu banyak turunan dari undang-undang ini yang perlu kita segera selesaikan. Ditjen PEN tentu sebagaimana Bapak Ibu ketahui, saat ini memiliki 5 fokus kegiatan pengembangan ekspor nasional. Yang pertama terkait dengan promosi dan citra. Tahun ini Indonesia akan berpartisipasi pada Dubai World Expo yang akan berlangsung pada bulan Oktober yang akan datang. Kemudian dalam negeri juga ada Trade Expo Indonesia, berlangsung juga pada bulan Oktober. Pada bulan November di Cina, kita akan mengikuti China International Import Export di Shanghai. Kemudian ada juga
China ASEAN Expo di bulan September, dan tentu pameran-pameran lain yang ada di luar negeri. Kedua, terkait dengan pengembangan produk ekspor, DJPEN memfasilitasi pengembangan merek, bimbingan sertifikasi produk ekspor, pendaftaran hak kekayaan intelektual, dan layanan Indonesia Design Development Center, khususnya untuk desain produk dan kemasan. Bisa saja juga melakukan konsultasi desain. Dan tahun ini kita juga tetap melakukan penghargaan untuk Good Design Indonesia. Yang ketiga, yaitu pengembangan sumber daya manusia ekspor, di mana DJPEN bekerjasama dengan Dinas Perdagangan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, mengadakan pelatihan ekspor dengan berbagai target peserta lebih dari kita harapkan bisa mencapai ribuan pada tahun ini, dan melalui ekspor coaching program dengan target kita harapkan tahun ini akan terdapat 300 peserta yang akan menyelesaikan kegiatan itu. Keempat adalah kerjasama dagang, di mana Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional bekerjasama dengan lembaga donor atau Trade Promotion Office dalam memfasilitasi pendampingan dan pengembangan ekspor bagi pelaku usaha. Kelima, dalam rangka pengembangan pasar, DJPEN tentu tetap mempersiapkan layanan-layanan yang sifatnya online dan offline. Salah satunya adalah melalui INA Ekspor. Bapak Ibu sekalian, klinik ekspor tentu saja menjadi salah satu strategi yang dibangun untuk mendukung peningkatan ekspor non-migas Indonesia. Selain itu, tentu diharapkan juga dapat merangsang aktivitas para pelaku usaha supaya mereka dapat berimprovisasi untuk terus meningkatkan produk mereka agar sesuai dengan standar negara tujuan ekspor. Sebagai komitmen untuk meningkatkan peluang dan daya saing ekspor produk, kami dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan business matching dengan dukungan dari para teman-teman di perwakilan perdagangan, baik itu dari Indonesia Trade Promotion Center maupun atas perdagangan yang berada di seluruh dunia, untuk memperkenalkan dan membantu promosi produk ekspor para pelaku usaha Indonesia. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional juga terus mendukung upaya untuk membangun model klinik yang lain yang sesuai dengan standarisasi ekspor. Sehingga selain mampu memenuhi standarisasi ekspor, juga diharapkan dapat memiliki identitas atau karakter Indonesia. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terbuka untuk memberikan fasilitasi kepada seluruh pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan fasilitasi yang tersedia di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, termasuk di dalamnya ada training center, ada design development center, dan juga banyak kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Oleh sebab itu, kami berharap komunikasi antara Dinas Perindustrian Perdagangan, FTA Center, dan kami di Jakarta bisa terus ditingkatkan, sehingga banyak kegiatan yang bisa kita manfaatkan secara bersama-sama. Kami menyambut baik segala program yang dilakukan oleh Klinik Ekspor Sulawesi Tengah. Tentu salah satu melalui dialog ekspor produk sarang burung walet yang saat ini sedang dikembangkan. Tentu juga kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi melalui kegiatan ini, bagaimana produk sarang burung walet ini bisa kita kembangkan ke masa depan melalui Sulawesi Tengah. Dan kami berharap tentu akan terjadi diversifikasi produk ekspor dari Sulawesi Tengah agar kita bisa menggapai pasar yang lebih luas lagi di dunia. Untuk itu, atas semua yang dilakukan selama ini, dan sampai saat ini sudah terjadi kegiatan-kegiatan yang cukup baik, kami melihat
peningkatan ekspor kita akan bisa kita lakukan secara bersama-sama, dan tentu akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan acara pada hari ini, terutama kepada Bapak Ibu di Export Center, FTA Center di Makassar, dan kepada para pelaku usaha, khusus juga kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Sulawesi Tengah, dan pihak terkait lain yang hari ini telah bersama-sama mendukung untuk terjadinya acara pada hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada hari ini memberikan dampak yang positif bagi para pelaku usaha dalam menghasilkan transaksi bisnis yang potensial dan menjadi terobosan program yang bisa memberikan layanan bagi para pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan nilai ekspor kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speaker yang kedua, Dirjen PPI, dalam hal ini diwakili oleh Sekjen PPI Kemendak RI, Bapak Aris Satria di sini. Terima kasih. Mohon maaf, suara saya apakah terdengar? Iya Pak, jelas. Iya, benar Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya tidak tahu apakah Bapak Gubernur sudah hadir di sini atau bagaimana, Bapak Dr. Andes Loki Janggola. Tentunya juga yang saya hormati, yang kami hormati juga Pak Marolop yang mewakili Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Bapak Kepala Dinas, Pak Richard Arnalo, dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan yang baik untuk mengikuti acara launching klinik ekspor dari Provinsi Sulawesi Tengah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan tahun 2021 yang lalu, Bapak Presiden Jokowi sudah memberikan mandat kepada Kementerian Perdagangan dan juga seluruh jajarannya dan juga kepada teman-teman di daerah untuk satu, meningkatkan ekspor melalui peningkatan kerjasama perdagangan internasional, khususnya dengan negara-negara non-tradisional, dan juga membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menembus pasar ekspor. Pagi ini tentunya saya tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marolop untuk bicara tentang data-data ekspor nasional, tapi mungkin dari sisi yang berbeda. Nah, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya para pelaku UKM diharapkan dapat terus bersemangat dan survive menghadapi gejolak ekonomi sebagai dampak dari COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Dan tentunya besar harapan kami para UMKM, khususnya di daerah, bisa bertransformasi usahanya untuk mulai memanfaatkan pasar ekspor, terutama di negara mitra potensial, dari pemanfaatan pasar ekspor secara mungkin sebelumnya secara offline menjadi secara digital melalui pemanfaatan ekonomi digital yang sudah berkembang pada saat ini. Banyak yang mengira bahwa bisnis skala UMKM itu identik dengan usaha kecil yang masih belum pantas untuk ekspor. Padahal UMKM yang sering dipandang kecil ini memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia. Di salah satu kajian yang dilakukan oleh Komite Industri dan Ekonomi Nasional (KAIN), itu disebutkan bahwa bila 10% saja dari UMKM kita bisa naik kelas, maka itu sudah bisa meningkatkan GDP Indonesia sebesar 5-7%. Jadi bayangkan peran dari UMKM ini sebenarnya sangat besar dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu kami menyambut sangat baik kehadiran dari klinik ekspor di Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk dapat dijadikan momentum penggerak bagi peningkatan ekspor Provinsi Sulawesi Tengah secara khusus dan tentunya Indonesia secara umumnya, yang memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor yang potensial untuk dapat bersaing di pasar ekspor dunia, khususnya bagi para pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai target pertumbuhan ekspor non-migas, tentunya Indonesia terus berupaya membuka
pasar-pasar baru dan berkolaborasi dengan berbagai negara melalui perjanjian perdagangan internasional, di antaranya Free Trade Agreement, yang merupakan salah satu tupoksi dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Saat ini Indonesia memiliki perjanjian perdagangan atau biasa disebut dengan Free Trade Agreement atau disingkat dengan FTA dengan beberapa negara mitra dagang, seperti tentunya Indonesia sebagai bagian dari ASEAN sudah melakukan FTA sejak beberapa tahun yang lalu. Lalu kita juga sudah melakukan FTA dalam kerangka ASEAN dengan China, Korea Selatan, lalu juga kita juga melakukan dengan Pakistan, India, Australia, Selandia Baru, Chile, Jepang, Hong Kong, dan beberapa negara lainnya. Dan tentunya kami dari Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional ini dalam membuka akses pasar harus ditindaklanjuti dengan upaya dari para pelaku usaha untuk memanfaatkan akses-akses pasar yang sudah terbuka tersebut. Oleh karena itu, saya menyambut baik secara pribadi atas pembukaan klinik ekspor ini, dan kita tahu bahwa FTA banyak memberikan manfaat bagi para pelaku usaha jika para pelaku usaha ini mengetahui cara memanfaatkannya. Nah, sayangnya banyak pelaku usaha di Indonesia saat ini yang belum begitu banyak memanfaatkan perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara mitra dagang. Kita juga tahu selain negara-negara yang saya sebutkan tadi, pada tanggal 15 November 2020 lalu, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian perdagangan Mega Block, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, dengan 15 negara mitra dagang kita, yaitu mitra dagang ASEAN, dan 5 mitra negara mitranya seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, seperti saya sampaikan tadi di atas, bahwa 18 Desember 2020 kita baru saja menandatangani perjanjian Indonesia-Korea SEPA yang saat ini dalam taraf ratifikasi untuk bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha Indonesia. Ini juga merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan ke depannya untuk bisa meningkatkan ekspor ke negara-negara tersebut. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di masa pandemi ini, tentunya kita menghadapi beberapa tantangan dalam perdagangan global, yaitu satu tantangan pertama adalah tentunya perubahan perilaku konsumen, baik di dalam maupun luar negeri, yang harus bisa diantisipasi oleh para pelaku ekspor kita. Dan pola perdagangan dunia yang kemungkinan juga akan berubah dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini juga merupakan membuat sikap konsumen tentunya lebih selektif dalam memilih barang, terutama dari segi keamanan pangan, misalnya higienitas, dan hal-hal lain yang menjadi prioritas. Serta pandemi ini juga membuat sistem perdagangan harus bertransformasi, seperti saya sampaikan tadi, dari konvensional ke sistem ekosistem yang digital, begitu. Kedua tantangan yang kita hadapi tentunya proteksionisme perdagangan dan juga meningkatannya hambatan perdagangan di negara-negara tujuan utama kita, karena dengan adanya pandemi ini masing-masing negara mulai inward looking gitu ya, seperti juga dilakukan oleh Indonesia, dan negara-negara tujuan utama kita juga banyak melakukan itu, sehingga terobosan-terobosan yang harus kita lakukan harus lebih proaktif, karena walaupun dari perjanjian-perjanjian FTA ini banyak tarif-tarif bea masuk yang sudah diturunkan, bahkan menjadikan nol, tapi kita melihat juga bahwa hambatan-hambatan non-tarif juga sudah mulai banyak diberlakukan oleh negara-negara mitra dagang, misalnya persyaratan-persyaratan sertifikasi dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh para pelaku ekspor Indonesia dalam memanfaatkan negara-negara mitra dagang tersebut. Dan itu juga tentunya menjadi tantangan buat kita semua. Tantangan ketiga tentunya khususnya bagi UKM. Nah, UKM yang paling terdampak, UKM ini dibandingkan krisis ekonomi kita tahun 1998 lalu, tampaknya UKM kita pada pandemi ini mengalami dampak yang cukup signifikan, dan terutama misalnya di sektor-sektor pariwisata dan yang terkait dengan pariwisata seperti kerajinan dan sebagainya. Nah, UMKM ini juga diharapkan dapat melakukan diversifikasi produk dan inovatif dalam produksi produknya agar mampu bertahan di situasi bisnis yang belum pasti ini.
Tantangan tersebut tentunya mungkin bisa akan dikurangi apabila para pelaku usaha kita ini mendapatkan informasi yang tepat dan informasi yang mereka butuhkan untuk bisa menembus pasar-pasar ekspor dan mitra-mitra dagang ini. Oleh karena itu, kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional tentunya sejak beberapa tahun lalu sudah membentuk FTA Center untuk mendiseminasikan berbagai perjanjian perdagangan kita dengan negara-negara mitra dagang yang pada perjalanannya tidak hanya mendiseminasikan hasil perundingan perdagangan, tapi juga pada akhirnya juga melakukan pembimbingan dan pendampingan para UKM untuk bisa memasuki pasar-pasar ekspor tersebut. Dan saya berterima kasih kepada FTA Center kami yang ada di Makassar yang sudah berkolaborasi dan ingin turut membantu pembentukan dari klinik ekspor yang ada di Sulawesi Tengah ini. Akhir kata, tentunya saya berharap kerjasama antara klinik ekspor ini dengan di FTA Center kami di Makassar maupun dengan kami yang berada di pusat di Jakarta dapat terus dibangun dan diintensifkan dalam rangka mendorong pelaku usaha di daerah khususnya Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk bisa memanfaatkan kerjasama perdagangan dan mendapatkan informasi yang tepat untuk bisa melakukan terobosan dan penetrasi ke negara-negara mitra dagang kita. Dukungan pemerintah daerah, khususnya dinas yang menangani bidang perdagangan luar negeri di provinsi, melalui program-program pembinaan UMKM ekspor ini tentunya sangat kami apresiasi dalam meningkatkan fasilitasi kemudahan ekspor. Dan pembentukan klinik ekspor ini dapat menjadi sangat strategis dalam mencapai target-target yang kita tetapkan untuk meningkatkan ekspor non-migas secara nasional di masa mendatang. Harapan kami tentunya akan semakin banyak ekspor baru yang dilahirkan ke depannya dengan beradanya klinik ekspor yang ada di Sulawesi Tengah ini, dan tentunya kami mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, dan kita harapkan juga bisa ditularkan oleh pemerintah-pemerintah provinsi lainnya di luar Sulawesi Tengah untuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya rasa itu sambutan kami. Kami mohon maaf karena Bapak Dirjen tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang menampingi Bapak Menteri dalam acara kunjungan kerja ke luar negeri. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari Satria, Dirjen PPI sambutan untuk sekaligus penandatanganan pernyataan dukungan di ekspor Sulawesi Tengah kepada Bapak Dr. Andes Haji Luki dan Bola Haji Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan, salam sehat, dan salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, ini diwakili oleh Bapak Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Nasional, dan juga melalui Zoom. Yang saya hormati Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, Pak Ali dan kawan-kawan. Yang saya hormati tenaga ahli Free Trade Agreement Center Makassar melalui Zoom, Pak Hairul dan kawan-kawan. Yang saya hormati teman-teman jurnalis baik YouTube dan teman-teman dari Sinar Media baik YouTube. Yang saya hormati dan
jajaran Dinas Perindak yang sibuk pada pagi hari ini. Hadirin undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf, saya bicara resmi atas nama gubernur, tapi dengan pakaian olahraga. Karena ya memang habis berolahraga. Dan sesuai dengan perjanjian, ya saya akan hadir, tapi dengan syarat saya berpakaian olahraga. Karena kalau mau pulang dulu baru ganti, dalam sewaktu. Jadi sembari jalan olahraga, datang menghadiri launching klinik ekspor Sulawesi Tengah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2020 kemarin, Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 3 provinsi penyumbang nilai positif pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi nasional dan global mengalami depresi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah positif disumbang oleh nilai ekspor Sulawesi Tengah yang mengalami peningkatan. Saat ini kami pemerintah daerah tidak cukup berbangga karena komoditi unggulan daerah seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan masih memiliki peran yang kurang signifikan dalam realisasi ekspor daerah. Padahal potensinya sangat luar biasa. Tentunya kita semua perlu kerja keras untuk meningkatkan peran komunitas-komunitas tersebut ke depannya dengan bersinergi bersama stakeholder, kepentingan, dan pengaruh pada peningkatan ekspor. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pagi ini menjadi salah satu langkah untuk upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kapasitas ekspor daerah melalui layanan klinik ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan Free Trade Agreement Center yang ada di Makassar dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Harapan saya layanan ini dapat dimaksimalkan oleh semua pelaku usaha, seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk layanan, informasi ekspor, konsultasi dan edukasi terkait ekspor, dan juga saya berharap layanan ini dapat ditingkatkan melalui layanan terintegrasi dengan stakeholder terkait, sehingga bahu-membahu kita dapat meningkatkan peran komunitas-komunitas unggulan daerah kita. Kegiatan ini sebenarnya merupakan satu inovasi dari peserta PIM. Ya, yang saya banggakan, Saudara Kabit Ekspor, Saudara Pajar, ya, perdagangan luar negeri, Daglu, atas proyek perubahannya. Jadi proyek perubahannya ini sebenarnya masih disusul, ya. Tetapi hari ini yang bersangkutan berani, ya, sudah langsung mengaplikasikan ini, dan memang terus terang ya karena dukungan dari semua jajaran dari Dinas Perindak yang sudah memang mempunyai rencana ini, sehingga kegiatan ini betul-betul bisa didukung oleh semua pihak. Bahkan tanpa kita duga, pada saat kami berkunjung kepada Bapak Menteri Perdagangan, yang sebenarnya bukan bicara soal klinik ekspor, bicaranya soal pasar singkong yang terbakar, bicaranya soal stick golf yang terhambat untuk ekspor, stick polo. Dan alhamdulillah semua yang kami usulkan mendapat respon positif dari Menteri Perdagangan. Insya Allah stick polo
diizinkan untuk diekspor. Dan pasar Siko juga sudah dijanjikan dengan nilai 10 miliar, itu insya Allah segera akan direhat. Dan di detik-detik yang terakhir itu kami coba iseng kepada Pak Menteri, ada inovasi dari Kadin Perdagangan Luar Negeri Pak untuk mendirikan klinik ekspor Sulawesi Tengah. Pak Menteri sendiri bingung, apa itu klinik ekspor? Untuk apa? Kenapa? Nah, nanti dijelaskan oleh Kepala Dinas dan yang bersangkutan bahwa ini akan menjadi pusat informasi, pusat edukasi, pusat konsultasi bagi para pelaku ekspor daerah atau bagi mereka yang baru mau belajar ekspor daerah. Karena kita begitu banyak komoditas yang bisa kita ekspor, maka tentu perlu suatu laboratorium, perlu suatu klinik yang bisa memberikan edukasi kepada mereka. Nah kalau tidak, ya kasihan nanti para pelaku itu bisa dimakan atau diterkam oleh para tengkulak atau para apa istilahnya tengkulak atau broker dan sebagainya. Nah inilah maksud dan tujuan dibuatnya klinik ekspor ini. Nah saya terus terang memberikan apresiasi khusus buat Pak Fajar, ya. Kadif Daplu Kementerian Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah atas inovasinya, dan mudah-mudahan kalau saya lihat sampai Menteri Perdagangan pun membuat testimoni tentang klinik ini. Biasa testimoni untuk semua proyek perubahan itu untuk PIM 3 itu hanya sampai paling gubernur paling tinggi. Tapi ini rupanya Menteri Perdagangan yang buat pernyataan itu. Jadi luar biasa. Kalau teman-teman wartawan mau lihat pernyataan Pak Menteri itu ada di mereka di grup itu. Bisa lihat bagaimana respon Pak Menteri terhadap upaya-upaya kita daerah untuk peningkatan ekspor di daerah. Dan Pak Menteri sendiri terus terang mengakui bahwa bahkan tanpa sadar Pak Menteri itu mengatakan begini. Tapi sebenarnya saya tidak bangga. Malongki tahun 2020 Sulawesi Tengah itu apa istilahnya nama baik Indonesia terhadap ekspor nasional. Hanya karena dengan ekspor baja, ya nikel, ferronikel, itu maka nama baik ekspor Indonesia itu tertutup. Itu karena ekspor Sulawesi Tengah. Tapi saya langsung nyeletuk sama Pak Menteri. Tapi Bayangkan tidak dapat apa-apa. Saya tidak dapat apa-apa, Pak. Oh, masa? Ya itulah regulasi. Kami nanti tunggu bagi hasil DBH yang dari Menteri Keuangan itu. Bagi hasil yang sudah jelas hak kami pun kadang-kadang diluncurkan, dicicil-cicil. Kalau tidak dipaksa minta tidak turun. Nah itu. Atau paling tidak ada tanda petik di belakangnya kurang bayar, kurang salur. Karena itu karena dicicil-cicil. Pak Menteri sampai kaget dan luar biasa. Nah itulah kesempatan kami curhat kepada beliau. Mestinya Pak Menteri bagi daerah-daerah yang memberikan kontribusi kepada negara, apakah itu soal ekspor, apakah itu soal perdagangan, atau industri seperti kita nikel dan sebagainya, harusnya mendapatkan insentif khusus dari regulasi-regulasi yang ada di negara. Pak Menteri setuju dan dia akan bantu memperjuangkannya. Itu bahasa beliau terhadap kami rombongan menghadap beliau kemarin di Jakarta. Terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah berusaha berinovasi untuk meningkatkan pelayanannya. Dan harapan saya dapat terus meningkatkan kinerja, selalu tetap bersinergi dengan stakeholder terkait. Terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Lutfi, dan seluruh jajaran, Dirjen Pengembangan Ekspor, Dirjen Persaingan, dan lain-lain. Dan harapan saya dapat terus meningkatkan kinerja kita bersama, selalu setelah bersinergi dengan stakeholder terkait. Terima kasih juga kepada seluruh aparat FTA Center Makassar
bea cukai, karantina pertanian, karantina perikanan, serta stakeholder lainnya atas dukungan kepada klinik ekspor Sulawesi Tengah. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya melonsing secara resmi beroperasinya klinik ekspor Sulawesi Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penataan dukungan klinik ekspor Sulawesi. Ya, selanjutnya langsung pemberian kita klinik ekspor Sulawesi Tengah. Dengan dilakukannya pemberian klinik ekspor Sulawesi Tengah telah dibuka dengan selanjutnya akan mengikuti simulasi pelayanan klinik ekspor dan dialog terkait prosedur pasar ekspor sarang burung walet oleh tenaga ahli FPAS dan petugas klinik ekspor Sulawesi Tengah serta audiens virtual yang dipandu oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri. Begitu, baik kami serahkan kepada kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada kesempatan ini sebagai calon eksportir sarang burung walet. Bapak Asisten Ekonomian yang hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Kepala Bea Cukai Pantuluan, Pak Kadis Timtamil yang sempat hadir juga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami ingin mensimulasikan Pak bahwa sekiranya nanti ada eksportir atau calon eksportir yang akan datang, kita seperti ini kondisinya Pak. Kalau kami di klinik itu ibaratnya kami hanya koas lah. Kalau di dokter masih belum jadi dokter Pak, karena keilmuan kami masih kurang. Tapi kita punya dokter spesialis dari FPAS Makassar. Ya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin Pak Hairil sempat sudah hadir bersama kita, merupakan dokter spesialis klinik ekspor ini. Mereka kita klinik, mereka rumah sakitnya FPAS Center. Dan alhamdulillah sebelum ini di launching soft openingnya kemarin sudah ada 1-2 orang calon eksportir yang memanfaatkan klinik ini dan sebenarnya sudah mengekspor jengkol.
hanya jengkol ke Jepang melalui klinik ini. Dari mana? Dari Sigi. Oh, Sigi. Palu, ya. Kecamatan apa jengkol? Napu. Oh, Napu. Poso. Palu ke sini. Oh, Sigi. Perbatasan. Ya. Tetapi kemarin berhalangan karena jengkolnya rupanya masih, kalau di Semarang masih berjamur. Jadi mereka sehari coba lagi dan dalam waktu dekat durian Pak mereka usahakan. Untuk mempersingkat waktu dalam kesempatan ini Pak Hairil kami persilakan sebagai dokter spesialis kita Pak Hairil. Assalamualaikum Pak Hairil. Waalaikumsalam Pak. Ya kami persilakan Pak Hairil untuk mempresentasikan terkait terkait pasar ekspor sarang burung walet. Kami persilakan Pak. Baik Pak. Makasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Kadis Perindak Sulawesi Tengah, yang kami hormati. Terus terang Pak Gub, hari ini saya sangat gugup Pak. Soalnya klien saya ini adalah gubernur Pak. Klien calon eksportir yang melakukan konsultasi kepada kami ini adalah gubernur Pak. Jadi kami agak gugup di sini Pak. Baik Pak. Yang pertama saya sangat responsif Pak bagi Bapak Kadis Perindak. Tadinya konsultasi awal kami, bincang-bincang kami tentang klinik bisnis, justru kami yang keteteran di sini Pak. Begitu semangatnya teman-teman dari Dinas Perindak Pak. Ya, sehingga kami setiap kurang lebih selama 2 bulan terakhir ini setiap minggu kami melakukan komunikasi by Zoom Pak dengan teman-teman sama dalam hal memberikan pembekalan terhadap ekspor. Dan menurut kami Pak Gubernur, yang dikatakan Pak Fajar tadi itu bukan sementara kos, tapi dia sudah dokter Pak. Statusnya udah dokter Pak. Ya, tinggal sedikit lagi Pak. Jadi dokter ahli gitu Pak dan seterusnya. Nah, terkait simulasi kita pada hari ini, saya mencoba memberikan gambaran tentang potensi-potensi market dari sarang burung walet. Mohon maaf Pak Gub, saya izin presentasi dengan screen. Baik Pak Gub, jadi sebenarnya pasar yang paling menarik buat sarang burung walet itu adalah di China Pak. Walaupun dengan pasar-pasar lain ini juga menjanjikan, tapi yang paling menarik itu adalah China Pak. Nah, untuk menuju ke pasar China, memang ada suatu proses, Pak. Ada satu proses panjang. Kemudian yang kedua adalah satu proses investasi yang cukup besar, Pak. Ya, dalam rangka untuk memenuhi keinginan-keinginan atau standarisasi yang diinginkan oleh pemerintah Cina. Sehingga kalau kita suatu saat nanti, atau Pak Alu suatu saat nanti, sudah tersedia infrastruktur, khususnya perusahaan-perusahaan yang punya prosesi yang terstandarisasi, Pak. Dan dia akan menghasilkan sarang burung walet yang cukup bagus, ya, dan berkualitas dan lain-lain. Nah, makanya yang di tengah ini Pak Gubernur, saya mengatakan bahwa kalau produk kita sudah bisa masuk di Cina dan sudah terstandarisasi Cina, kita anggap dia adalah sebagai seorang gadis yang sangat cantik, Pak. Sehingga bisa diminati, diperebutkan di Cina, Pak. Berikutnya, Pak, ini kira-kira gambaran, Pak, bahwa Cina memang di sini pertumbuhan, Pak. Dalam 2 tahun terakhir, pertumbuhan impor terhadap produk-produk rumput laut, ya. Dan di sini adalah HS 041-100 ini ada beberapa jenis, tapi didominasi oleh sarang burung walet. Kita lihat persis bahwa Cina ini luar biasa fantasi pertumbuhan impornya, Pak. Dia di atas sekitar 60%, Pak. Ya, angka terakhir. Kemudian memang ada negara-negara lain juga yang mengimpor, tetapi tidak sedrastis, ya. Peningkatannya tidak terlalu tidak
sama dengan di Cina, Pak. Kemudian berikutnya ini adalah negara-negara importir, eksportir, Pak. Kita tahu Indonesia di sini pertumbuhannya dalam 2 tahun terakhir ini dia masuk di range antara 20 sampai 40%. Walaupun kita melihat Malaysia range-nya adalah di atas 40%, namun dari jumlah nilainya Indonesia masih jauh lebih tinggi. Ini kira-kira gambaran umum, Pak Gubernur. Berikutnya inilah data-data ekspor Indonesia untuk sarang burung walet. Ya. Nah, kita lihat ini adalah highlight warna merah. Cina merupakan negara importir kita yang terbesar. Ya. Dari tahun ke tahun mulai 2016 sampai 2019 memperlihatkan pertumbuhan yang cukup besar. Nah, sebagai informasi bahwa awalnya di bawah tahun 2012 rumput laut dari Indonesia itu selalu singgah sebelum masuk ke Cina, singgah ke Singapura atau Hong Kong. Di situ adalah di processing, Pak. Nah, dengan negosiasi dari pemerintah kita ke pemerintah Cina, ya, maka tahun 2012 pemerintah Cina sudah mensyaratkan bahwa bisa langsung dari Indonesia ke Cina dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Nah, alhamdulillah tahun 2014 sudah mulai ada 4 eksportir dari Indonesia yang bisa langsung ke Cina dan sekarang sudah cukup banyak, Pak. Dan mudah-mudahan atas dukungan Pak Gubernur ada ekspor langsung sarang burung walet langsung dari Palu ke Cina, Pak. Dan terusnya. Jadi ini adalah daerah pasar kita, Pak, ya. Selain Cina juga Hong Kong, ya, kemudian Singapura dan Amerika Serikat, ya, US dan seterusnya, Pak, ya, dan lain-lain. Yang menarik di sini bahwa ada ekspor kita ke Malaysia. Kemudian tentunya nanti bisa kita pertanyakan bahwa apakah Malaysia konsumsi sendiri ataukah dia langsung ekspor ke Cina, ya, dan seterusnya. Kemudian ini juga yang menarik yang kita perhatikan di sini adalah Vietnam. Kita mengekspor sarang burung walet ke Vietnam yang cukup besar nilainya, kurang lebih sekitar data terakhir tahun 2019 kurang lebih sekitar 10 juta US dollar. Ya, ini mungkin muncul kecurigaan bahwa mungkin saja di Vietnam itu di processing, kemudian baru diekspor kembali diekspor lagi ke Cina. Dan memang Cina membutuhkan sarang burung walet untuk langsung dikonsumsi. Negara-negara yang lainnya, katakanlah Korea ataukah negara Amerika Serikat paling banyak dibutuhkan untuk pencampuran kosmetik, Pak. Ini peta ekspor rumput laut Indonesia. Kemudian mari kita ke Cina, Pak. Nah, di Cina Indonesia yang paling besar. Indonesia yang paling besar masuk ke Cina, Pak. Ya. Dari 320 juta US dollar, ya, ke Indonesia mengekspor kurang lebih sekitar 220 juta US dollar ke Cina. Ya. Kalau kita kalikan dengan kurs katakanlah 14.500, maka dia sudah menyentuh triliun mungkin, Pak, ya, Pak Gubernur. Dan selain itu adalah saingan kita berikutnya adalah Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Hong Kong, di mana kita melihat data ekspor Indonesia juga ke Malaysia, juga ke Thailand, juga ke Hong Kong. Nah, apa artinya bahwa posisi tawar kita di Cina ini sangat kuat, Pak. Tinggal bagaimana caranya kita menambah kuota, menambah nilai, menambah jumlah ekspor ke sana. Dan alhamdulillah Pak Menteri juga sudah dalam beberapa bulan lalu ke Cina dalam rangka untuk bagaimana caranya Cina untuk meningkatkan, ya, ekspor sarang burung walet dari Indonesia ke Cina, Pak. Dan sudah ada beberapa kesepakatan yang dilahirkan, Pak. Nah, ini merupakan satu peluang bagi kita, ya, untuk bisa masuk ke sana. Nah, berikutnya ini sedikit saya memberikan gambaran tentang perkembangan harga, Pak. Perkembangan harga burung walet Indonesia, ya. Dan Indonesia menyentuh, memang di tahun 2019 ada penurunan, Pak, dari semua.
dari semua rata-rata harga atau yang terjadi ya. Kita lihat 2018 menyentuh kurang lebih sekitar 2000 sekian, 2000 poin sekian US dollar per ton, kemudian 2019 menurun yang cukup signifikan. Nah, kita di dalam rata-rata harga ternyata data dari trade map ini memberikan indikasi bahwa ternyata Malaysia masih lebih tinggi harga rata-ratanya. Ya, ini mungkin karena processingnya atau mungkin ada lainnya, tapi paling tidak kita dengan upaya terintegrasi ya antara seluruh stakeholder, insya Allah bisa kita coba menyamai berapa sih harga yang ditawarkan oleh Malaysia. Kemudian berikut, kalau kita masuk di Cina, ini sedikit gambaran Pak Guru, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Ari, Sekretaris PPI, kita sudah punya kesepakatan ASEAN-China, Pak. Ya. Nah, peraturan dari Cina, ketika sarang burung walet masuk ke Cina, maka dikenakan biaya masuk kurang sebanyak 25%, Pak. Ini ada satu tabel. Ya. Ini adalah tarif biaya masuknya Cina. Kemudian kalau dari negara-negara non-member United Nations, jadi dia tidak masuk di dalam keanggotaan PBB, maka dia dikenakan kurang lebih sekitar 80%. Nah, dengan adanya kesepakatan ASEAN-Cina, ya, kalau ekspor sarang burung walet ke Cina, maka importir di Cina sama sekali tidak terbebani untuk membayar biaya masuk. Kita lihat di sini adalah 0%. 0%. Kemudian, jadi ini cukup besar dari 25% yang harusnya dikeluarkan oleh importir tersebut ya, bayar kepada negaranya. Nah, ternyata kalau dia mengimpor dari Indonesia, importir tersebut sama sekali tidak membayar. Inilah salah satu manfaat dari kesepakatan yang dalam bentuk FTA, Free Trade Agreement. Ya. Kalau kita melihat di sini bahwa Korea, kita lihat juga Korea juga masuk ke Cina, ya, tapi dia tidak bisa menyaingi kita di dalam hal pemberlakuan fasilitas kemudahan yang terkait dengan impor duty, Pak. Ya. Korea juga sudah punya FTA dengan Cina, namun untuk sarang burung walet Korea masih dikenakan 10%, ya, dan seterusnya. Ini sebagai gambaran manfaat FTA kita, khususnya untuk sarang burung walet ke Cina. Baik, Bu Guru. Nah, untuk masuk ke Cina memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Menyangkut tentang tempat prosesinya, ya. Jadi ada tempat prosesinya yang terregistrasi atau terdaftar di karantina. Kemudian ada standarisasi tentang processing menyangkut pemanasan suhu, ya. Ini kurang lebih sekitar 70 derajat Celcius selama kurang lebih 3,5 detik. Kemudian ada batas kadar nitrit yang tidak boleh di atas 50% dan seterusnya. Nah, inilah keempat persyaratan ini yang wajib kita penuhi ketika kita mau masuk ke pasar Cina, Pak. Ya. Ya. Nah, untuk menerapkan keempat di sini, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi-regulasi, Pak. Ya, regulasi. Ini ada peraturan Menteri Pertanian, ya. Ini menyangkut tentang tindakan karantina hewan terhadap pemasukan dan pengeluaran sarang burung walet, jadi sudah di backup, Pak. Semua mengacu kepada keinginan-keinginan Cina, Pak. Kemudian diteruskan lagi dengan ada keputusan balai karantina, ya, ada beberapa keputusan balai karantina, ya. Inilah instrumen-instrumen regulasi, ya, yang bisa dijadikan pedoman oleh pengusaha-pengusaha di dalam rangka masuk ke pasar Cina. Dan akhirnya ketika seluruh regulasi ini sudah dipenuhi oleh perusahaan, maka Cina mempersyaratkan juga bahwa dia harus terdaftar di Kementerian Perdagangan. Jadi eksportir terdaftar sarang burung walet. Ya. Nah, berikutnya ini yang tadi Pak Gubernur, ini adalah prosesi
bagaimana kita proses-proses yang harus kita tempuh atau proses pengusaha-pengusaha tersebut ketika dia mau masuk ke Cina. Ya, dari panduan regulasi tersebut ya ada beberapa langkah ya. Jadi dimulai dengan permohonan, kemudian verifikasi, kemudian dia mendapatkan surat keputusan balai karantina tentang ya registrasi processing house, kemudian registrasi tentang rumah sarang burung walet, kemudian di sini ada intervensi langsung dari pemerintah Cina, Pak. Dia melakukan audit approval ya dari Cina ke industri tersebut. Nah, setelah itu ada verifikasi pengiriman berkas, kemudian nanti kita mendapatkan namanya Certificate of Accreditation of People Republic China. Jadi perusahaan tersebut mendapatkan. Nah, ketika ini sudah dilalui, maka kita bisa langsung mengekspor. Saya kira ini ya secara singkat Pak Gubernur yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, ya terus terang saya rasa terhormat, kami rasa terhormat bisa berkomunikasi dengan Pak Gubernur walaupun di dalam kondisi agak stres Pak, karena klien kami adalah Gubernur. Sekian Pak Fajar. Pak Amril, suaranya terdengar Pak. Oke, thanks. Pak Hairil. Ya Pak. Di Sulawesi Tengah banyak sarang burung walet, banyak rumah burung. Ya, cukup ada juga Pak. Memang banyak. Di daerah mana Pak? Mungkin nanti dari teman-teman dari balai karantina yang lebih tahu Pak, khususnya tempatnya di mana. Ya, saya kira kami juga ada program sekarang untuk pengembangan ini untuk sarang burung walet. Bulan lalu kami ke Kalimantan Timur Pak, sana juga banyak. Ini kita harapkan mereka dapat investasi dari luar, dari Taiwan. Pak Amril. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang ditanyakan Pak. Oh ya, Pak Amril dari karantina pertanian. Ya betul. Ya. Oh ya, Pak Marolov. Iya, saya pikir tadi Bu. Ya baik, sedikit Pak saya informasikan mungkin ke Pak Marolov bahwa di karantina pertanian ini informasi-informasi yang saya kumpulkan selama ini. Jadi ada 4 perusahaan yang sudah terregistrasi yang di Sulawesi Tengah, yaitu masing-masing perusahaan itu ada perusahaan pertama yang dia menaungi 2 rumah walet yang sudah terregistrasi. Terus ada lagi perusahaan yang 2 lagi. Terus ada jadi 4 ini ada terdiri dari 45 rumah walet. 45 rumah walet yang terregistrasi. Cuman masih banyak lagi rumah walet yang belum diregistrasi. Ini lagi sementara dari proses dari balai karantina kita lagi proses. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat bisa kita menginformasikan Pak. Dari 45 rumah walet ini sudah ada yang ekspor Pak? Sudah ada yang begini, kemarin itu ada satu yang saya baru di sini Pak Marolov. Jadi saya baru ketemu dengan pemilik satu rumah walet sini yang satu perusahaan. Saya memaksa dia untuk dia bisa ekspor dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Ini cuma ada beberapa kendala itu yang pertama masalah airnya, terus yang kedua untuk tempat prosesnya air dan tenaga SDM yang untuk mengerjakan membersihkan sarang burung walet itu yang jadi informasi ke saya. Cuman saya memaksa beliau untuk paling minimal 1-2 kilo ada yang ekspor langsung dari Sulawesi Tengah, dan dia sudah bersedia. Sementara sekarang dalam proses dia lagi menata itu. Ya bagus Pak, bagus. Tapi kalaupun mereka biasanya kan seperti kata Pak Hairil tadi itu maunya ke Cina. Tapi kalaupun belum ke Cina nggak apa-apa, ke ekspor dulu ke negara lain. Ya. Karena yang ke Cina itu agak sedikit rumit Pak. Itu benar. Prosedurnya cukup panjang. Iya. Itulah nanti Pak, satu waktu saya kunjungi Bapak ke sana karena. Ya, insya Allah Pak, kita ya. Jadi begini Pak, kontak dulu Pak nanti supaya saya ketemu dengan Bapak, karena saya kan sering ke luar daerah karena memang wilayah kami di Sulawesi Tengah ini Pak, di luar perkiraan saya Pak, bahwa Sulawesi Tengah itu ternyata jauh. Ini wilayah-wilayah kerja saya itu di seluruh Sulawesi Tengah.
Sementara saya berpikir itu saya bisa dengan gampangnya saya dengan pesawat, ternyata saya lewat darat dan waktu tempuhnya 14 jam. Wah, ini yang jadi masalah. Insya Allah begitu Pak. Jadi ya Pak, saya sudah ke mana Buton Utara Pak. Saya sudah ke Munang. Waduh, itu memang perjalanan tidak cukup sehari Pak. Ya, benar-benar. Dan ini memang di Sulawesi Tengah ini lokasinya jaraknya jauh dan itu yang belum terekspos di Jakarta. Dan ini potensi untuk rumah burung walet Pak, ribuan Pak. Ribuan rumah burung walet. Informasi yang saya dapat, cuman saya perlu saya perlu pantau betul dan saya perlu pastikan di mana saya di setiap kabupaten saya perlu dapat data itu. Ya baik Pak, nanti kita kunjungi sana Pak ya. Terima kasih Pak. Insya Allah. Iya Pak Marolop. Terima kasih. Kita tunggu kedatangan Pak Marolop ke Sulawesi Tengah Pak untuk iya. Oh ya. Pak Kades. Ya betul. Pak Kades ya, makasih Pak. Ya, tadi saya komunikasi dengan Pak Amril, jadi sarang burung walet siap kita bantu Pak. Wah, ya, makasih Pak Marolop, makasih. Iya. Terima kasih Pak Marolop, Pak Amril, Pak Hairil dari FTA. Saya Gubernur Sulawesi Tengah Pak. Kebetulan juga lagi belajar buat sarang burung walet. Ya mudah-mudahan kita lagi saya mungkin jadi pelaku ekspor walet. Ya mudah-mudahan insya Allah. Amin. Nah, ini yang saya Pak, siap dibantu Pak. Potensi sarang burung walet Sulawesi Tengah itu luar biasa Pak. Luar biasa. Sangat signifikan dan jumlahnya luar biasa. Selama ini pengumpul itu semua rata-rata bawanya ke Surabaya. Betul Pak. Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Nah, yang ada seperti kata Pak Amri tadi, memang baru 4 perusahaan, tetapi belum sepenuhnya eksis, Pak. Belum sepenuhnya eksis di dalam prosesi pembersihan dan lain-lain. Makanya mungkin barangkali menurut saya saran kepada baik karantina maupun kepada perdagangan, barangkali ini perlu diintervensi sedikit, baik terhadap informasi, prosedur, tata cara dan sebagainya supaya para pelaku-pelaku burung walet ini, processing house-nya dan sebagainya ini tertarik. Karena potensi seperti kata Pak Amri Pak, bukan cuma 1000-an loh Pak, yang ada di Sulawesi Tengah. Itu lebih Pak. Ini kata ke Palu dan sekitarnya saja sudah kota Palu saja Pak, itu sudah 1000-an. Belum Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, ya itu begitu juga. Jadi ya termasuk diri saya, ya alhamdulillah besok saya pensiun, ya saya akan konsentrasi di walet Pak. Jadi karena itu pekerjaan ringan, mudah, cuma tinggal dikunjungi, lihat, dan tidak memakan waktu, tidak membuang tenaga. Tetapi paling tidak dengan melihat burung walet berkeliaran di atas sarangnya, kita juga sudah terhibur. Nah ini saya lihat masyarakat semakin tertarik untuk itu Pak. Dan alhamdulillah masyarakat sudah saling memahami Pak. Walaupun sebenarnya secara teori gagal, membangun rumah walet berdekatan, berhimpitan pun itu menurut biasa masyarakat gagal, biasa kadang-kadang ditabukan. Tapi kepala pelaku usaha burung walet di daerah saya Pak, berdekatan sampai 5 sarang burung walet berdempetan, tidak bermasalah, tidak ada terjadi kecemburuan, tidak ada pertengkaran, tidak ada lain-lain. Karena semua memahami dan mengerti bahwa burung walet tidak bisa dimerek. Burung walet itu dia memilih sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita tidak memilih rumah sendiri Pak, memilih rumah sendiri dia. Ya betul, seperti itulah Pak. Jadi akhirnya masyarakat sangat memahami itu. Jadi sekarang tinggal kita Pak, pemerintah bagaimana bisa memfasilitasi agar apa yang diharapkan oleh para petani walet ini insya Allah terwujud. Di saya di Kabupaten Parigi Motong khususnya itu sudah ada perdanya Pak. Retribusi buah walet. Ya 2,5% dari setiap hasil produk walet. Nah, itu sudah masuk ke PAD. Itu baru satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang sudah membuat perda tentang sarang burung walet itu. Betul, nah, ini akan diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya juga.
yang punya potensi wallet seperti Toli-Toli, Donggala, Sigi, Palu, dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu dari saya, Pak. Jadi sekali lagi Pak Amril dari karantina ya lebih sering-sering lagi Pak ke daerah, ke wilayah-wilayah untuk memberikan sosialisasi khususnya dalam prosesi dan standar-standar yang diwajibkan untuk mendapatkan produk sarang burung walet yang berkualitas dan punya harga nilai jual yang memadai. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Amril, Pak Mui, Pak Nainggolan, dan Pak Hairil dari Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita akhiri saya Pak. Terima kasih. Ini hanya contoh sebenarnya Pak. Tapi sudah diskusi panjang lebar. Terima kasih Pak Direktur, Pak Marolop sudah masih hadir. Terima kasih Pak Hairil, Pak Amril, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kami akhiri sampai di sini pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini. Insya Allah kita akan bertemu langsung lagi seperti ini Pak Hairil dalam bentuk diskusi yang lain dengan pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Sampai ketemu Pak.